Imam Syafi'i itu adalah gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Nah Bapak Ibu, jangan dibandingkan dengan ulama madhab. Kalau Imam Ahmad bin Hambal kan itu ada kitab musnad. Beliau Imam Ahmad bin Hambal itu sampai disebutnya hakam. Al-Hakam. Hakim itu yang hafal 1.000.000 hadis. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Al-Bukhari mendapat gelar Al-Hafiz. Al-Hafiz itu yang ada yang menyebutkan 100.000 hadis lebih disebut Al-Hafiz, ada yang menyebutkan di atas 300.000 hadis disebutnya Al-Hafiz. Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam kitab Hadiyusari. Bapak Ibu bisa membaca kitab sejarah Imam Al-Bukhari namanya Hadiyusari 2 jilid. Kalau punya kitab sarah Imam Al-Bukhari namanya Fathul Bari. Itu di awal jilidnya ada Hadiyusari tentang sejarah Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menyebutkan hafidzu, saya hafal itu 600.000 hadis. Itu Imam Al-Bukhari. Kita hafal berapa hadis, Pak? Makanya Bapak Ibu, kalau sekarang kita melihat menyebut bahwa Albert Einstein orang-orang cerdas, nggak ada apa-apanya, Pak. Kita tahu bahwa sekarang di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah pegangan utamanya itu adalah hadis Sahih Bukhari. Setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Ya. Bahkan di pesantren-pesantren Persatuan Islam itu pasti diajarkan kitab hadis Sahih Bukhari, walaupun yang diajarkannya tajrid atau mukhtasar, ringkasan Sahih Bukhari. Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari itu namanya siapa, Pak? Halo? Sahih Bukhari. Imam Al-Bukhari itu siapa namanya? Astagfirullah. Muhammad. Sama dengan Nabi kita. Imam Syafi'i juga namanya Muhammad bin Idris. Ya. Muhammad bin Idris bin Utsman gitu. Bin Abbas bin Utsman bin Asy-Syafi'i. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Al-Bukhari namanya Muhammad, nama ayahnya Ismail, nama kakeknya Ibrahim. Karena dia berasal dari Bukhara, makanya mendapatkan gelarnya Al-Bukhari. Jadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Bukhara itu sekarang Uzbekistan teh pecahan Soviet ya. Itu Uzbekistan. Itu daerah Imam Al-Bukhari. Dulu Pak, ayahnya Imam Al-Bukhari juga sama. Ketika lahir, kamu harus jadi ulama. Jadi dulu gitu Pak. Gak mikirin dunia, karena dunia itu yang penting bisa makan. Kalau Bapak Ibu, makanya kenapa Rasulullah menyebutkan, walaupun ada apa hadisnya di dalam Sahih Muslim ya, inna dunya hulwatun khodiratun. Dunia itu halawah. Orang Arab itu kalau nyebut halawah itu yang manis-manis, Pak. Hulwatun. Jadi dunia itu manis, Pak. Pak, biasanya yang suka yang manis-manis anak kecil kan? Permen, anak kecil. Bapak-bapak ngomong aki-aki mah arompong, kan amis tegiung. Makanya kata para ulama, kenapa Rasulullah menyebutkan dunia itu hulwah? Bisa jadi Rasulullah mau menyampaikan orang yang masih pikirannya dunia-dunia itu menunjukkan dia masih kekanak-kanakan. Belum paham terhadap agama begitu. Masih kekanak-kanakan, mikirin dunia, lu gimana supaya mobil ganti, dapat tanah lagi. Itu hulwah, menunjukkan dia masih kekanak-kanakan. Atau hulwah itu berhubungan dengan rasa. Bapak Ibu tahu rasa. Ketika kita makan pisang, makan buah, makan nasi, makan apa saja, masuk di lidah luar biasa nikmatnya. Aduh, enak sekali ini durian. Mangganya enak sekali. Terus sampai di tenggorokan, sampai di sini. Pas ke bawah masih kerasa nggak? Hilang. Jadi hulwah itu hanya sebatas ini. Sedikit. Banyak orang gara-gara yang ini sedikit. Hulwah itu lupa dengan kesenangan akhirat. Jadi dunia itu luar biasa. Makanya para ulama dulu sudah tidak mikirin lagi dunia. Dunia itu yang penting bisa makan, selesai. Maka Imam Al-Bukhari pun seorang ulama besar. Yang ayahnya seorang ulama juga yang bernama Syekh Ismail. Ketika Imam Al-Bukhari lahir diberi nama Ismail. Muhammad bin Ismail itu. Kata ayahnya, kamu harus jadi ulama. Ternyata Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari umur 2 tahun sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi yang mendidik anaknya siapa? Yang mendidik Imam Al-Bukhari juga sama dengan Imam Syafi'i, ibunya. Makanya ibu-ibu, anak soleh, pintar, cerdas, apapun yang terjadi pada anak, itu tergantung kepada siapa ibunya. Tapi pertanyaannya, siapa yang mendidik ibunya itu? Kalau bukan suaminya. Lihat Ismail.
Siapa yang mendidiknya? Siti Hajar. Ismail itu dididik di Mekah oleh ibunya Siti Hajar. Nabi Ibrahimnya di Palestina. 12 tahun datang ke Mekah. Nabi Ibrahim baru saja bertemu dengan Ismail, bahagia. Malamnya Nabi Ibrahim harus membeli anaknya. Nabi Ismail kalau tidak soleh, Pak, ketika Nabi Ibrahim, ya bunayya ini ara fil manam anni adbahuka fanzur madza sar. Wahai anakku, tadi malam aku mimpi harus menyembelih. Fanzur madza tar. Bagaimana menurut pendapat Anda? Makanya Bapak Ibu, di dalam pendidikan bagaimana anak kita bisa cerdas, itu di kita salah, Pak, dalam pola pendidikan itu. Karena ternyata di dalam Al-Quran, pendidikan terhadap anak itu ada 17 ayat tentang orang tua mendidik anak. Komunikasi orang tua dengan anak dalam Al-Quran ada 17 ayat. 14 ayat itu komunikasi ayah dengan anak, termasuk Ibrahim dengan Ismail. Kemudian Ayub, Yusuf, kan gitu. Itu berapa ayat? 14 ayat. Komunikasi ibu dengan anak 2 ayat. Komunikasi guru dengan murid 1 ayat. Jadi Al-Quran saja sudah menyampaikan kepada kita yang harus sering berkomunikasi, yang mendidik anak harusnya siapa? Ayah. Tapi di kita banyak anak dididik oleh siapa? Tuh, Bu. Makanya Imam Al-Bukhari itu, Pak, dulu umur 2 tahun meninggal ayahnya, dididik oleh ibunya. Umur 4 tahun, Imam Al-Bukhari umur 4 tahun mendapatkan penyakit musibah, kan, dalam sejarah. Sakit mata sampai Imam Al-Bukhari mengalami kebutaan. Ibunya karena mendapatkan amanah dari suaminya Syekh Ismail bahwa anaknya harus jadi ulama. Maka pada waktu itu kata ibunya, kamu harus jadi ulama. Umur 6 tahun Imam Al-Bukhari ketika dalam kondisi buta tetap disekolahkan masuk ke madrasah. Guru Imam Al-Bukhari itu, Pak, saya baca termasuk ulama yang gurunya sedikit. Jumlah guru Imam Al-Bukhari itu saya baca 1080. Dibandingkan dengan ulama-ulama sebelumnya, Pak. Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu guru-gurunya, Imam Syafi'i gurunya banyak. Sampai ada yang 3000 murid gurunya itu. Imam Al-Bukhari hanya 1080. Kenapa? Alasannya kenapa Imam Al-Bukhari termasuk sedikit? Kalau menurut kita banyak, Pak. Karena kita gurunya sedikit gitu. Imam Al-Bukhari itu termasuk sedikit karena ternyata Bapak Ibu tidak semua guru yang menyampaikan hadis diterima oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari jadi pilihan guru teh. Seperti Imam Al-Bukhari mendapatkan satu hadis, mau belajar ke satu guru tentang satu hadis. Jadi dulu mencari satu hadis itu sampai berhari-hari. Sampai ke rumahnya, guru yang mau dituju, yang mau dipinta hadisnya, tiba-tiba guru tersebut lagi sedang ngasih makan ayam. Ayam lagi jauh gitu. Tiba-tiba guru tersebut yang mau diambil hadisnya, Imam Al-Bukhari datang ke sana, gurunya lagi ngasih makan, kur gitu. Tiba-tiba ayam datang, kemudian ditangkap. Kemudian disembelih ayam tersebut. Kata Imam Al-Bukhari, balik lagi. Aku tidak mau mengambil hadis dari guru tersebut. Kenapa? Ayam saja dibohongin, aku takut hadis pun dibohongin. Balik lagi. Itu Imam Al-Bukhari, saking hati-hatinya. Makanya Imam Al-Bukhari, Pak, dari 600 hadis dipilih satu persatu menjadi kitab Jami'us Shahih. Jami'us Shahih itu kan jumlahnya berapa, Pak? Tahu? Jumlahnya gitu apa? Kamu hadis nanya? Jumlah hadis Imam Al-Bukhari itu, Pak, di dalam Sahih Bukhari itu jumlahnya 7.275 hadis. Berapa, Bu? 7.275 hadis. Berapa, Pak? 7.275. Tuh, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah barusan beres pengajian Ustaz Arif, saya sudah hafal jumlah hadis Sahih Bukhari gitu. Kalau hadisnya silahkan di rumah hafalkan masing-masing. Ini jangan sampai keluar nggak tahu jumlah hadis Sahih Bukhari gitu. Itu karena Imam Al-Bukhari, Pak, disusunnya kitab Imam Al-Bukhari itu, Sahih Bukhari itu berulang-ulang. Jadi satu hadis disimpan di beberapa bab. Makanya sebenarnya kata para ulama, setelah dihitung sebenarnya sekitar 4.000-an hadis Sahih Bukhari itu. Dari 600.000 disusun. Dan Imam Al-Bukhari, sebelum aku menulis hadis tersebut, aku mandi, ya, atau wudu, kemudian aku sholat istikharah 2 rakaat. Ini hadis sahih tidak, sahih tidak. Kalau aku yakin ini sahih, aku tulis.
Kalau hadis itu Pak, Sahih Bukhari ada 4.000 secara keseluruhan, tidak diulang-ulang 4.000. Kalau setiap satu hadis sholat 2 rakaat, berarti berapa rakaat Imam Al-Bukhari sholat? 4.000 kali 2, 8.000 rakaat. Itu Imam Al-Bukhari. Ya Allah. Belum lagi kalau tidak yakinnya. Hadis yang tidak yakinnya itu, yakin tidak yakin tidak, dia tetap sholat istikharah. Itu Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari menjadi ulama luar biasa. Umur 6 tahun Pak, dia disekolahkan ke madrasah. Gurunya kan tadi hanya sedikit, 1080. Salah satu gurunya yang pertama kali ngajar Imam Al-Bukhari adalah Imam Ad-Dakhili. Dulu Pak, yang namanya madrasah Imam Al-Bukhari, jadi sudah belajar begini, Imam Al-Bukhari oleh yang ngasuhnya diantarkan masuk ke madrasah. Kalau sekarang mungkin masjid. Imam Al-Bukhari 6 tahun duduk paling belakang dalam kondisi buta. Gurunya nerangin. Tiba-tiba gurunya mau mengetes muridnya, dibacakan surat Qaf, surat ke-50. Ada berapa ayat? Terus apa? Sudah hafal Bu? Surat Qaf? Belum? Pak, sudah hafal? Belum juga. Berapa ayat? Belum hafal juga. Surat Qaf ada 45 ayat. Jadi berapa ayat Pak, Bu? Surat Qaf? Oh, alhamdulillah, nambah lagi ilmu. Tadi jumlah hadis Sahih Bukhari, sekarang surat Qaf sudah hafal 45 ayat. Jadi nanti beres ngaji, alhamdulillah sudah hafal surat Qaf, jumlahnya 45 ayat. Imam Ad-Dakhili Pak, waktu itu di madrasah. Imam Al-Bukhari Pak, paling kecil, umur 6 tahun. Karena dulu madrasah itu seperti begini pengajian. Kalau sekarang kan madrasah sekolah seumuran ya, umur 7 tahun, ini kelas 1, kelas 2, umur 8 tahun begitu. Kalau dulu nggak, masuk saja. Imam Ad-Dakhili ngetes surat Qaf, dibacakan 45 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anul Majid. Sampai selesai dibacakan 45 ayat, sekali baca. Setelah itu gurunya bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang barusan hafal yang aku bacakan? Dibacakan sekali langsung hafal. Itu murid-muridnya nggak ada yang ngacung. Sama seperti Bapak Ibu tadi. Siapa yang hafal surat Qaf? Nggak ada yang ngacung gitu. Kecuali anak umur 6 tahun dalam kondisi buta, Pak, ngacung dari paling belakang. Ya Syekh, hafidtu ala dhuhri qalbi. Hafidtu ala dhuhri qalbi. Aku sudah hafal bukan hanya sampai di kepala, tapi sampai ke relung hati. Paham. Anak 6 tahun buta, dia bacakan sekali 45 ayat langsung hafal. Kata gurunya, ta'ali walad. Ke depan Pak merangkak, Bukhari 6 tahun buta. Tapi Pak Imam Ad-Dakhili itu ulama besar, paham betul terhadap agama, bahwa di dunia ini satu-satunya yang dijamin oleh Allah bisa dan mudah dihafalkan oleh seluruh manusia itu Al-Quran. Jadi Al-Quran mah dijamin oleh Allah Pak, bisa dihafal oleh siapapun, bagaimanapun kondisinya manusia itu, baik anak-anak, orang tua, dia buta atau bisa melihat, mudah dihafalkan. Apa jaminannya? Surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar, surat ke-54. Ada 4 ayat Pak, jaminan dari Allah bahwa Al-Quran itu mudah. Saya di pesantren Benda Pak, sampai saat kemarin sudah 6 tahun kita mengadakan daurah tahfiz. Ternyata anak santri itu Pak, mereka menyebutkan mudah menghafal Al-Quran itu. Mudah. Kenapa? Dijamin. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Qamar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Dan kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, untuk diingat, itu Al-Quran. Jadi jaminan dari Allah 4 ayat. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Itu surat Al-Qamar. Makanya Imam Ad-Dakhili, luar biasa ini anak 6 tahun buta merangkak. Dibacakan sekali langsung hafal. Kata gurunya, Iqra ya Muhammad. Dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai dibacakan panjang pendeknya, dalam riwayat disebutkan tahsinnya, tajwidnya itu mirip seperti yang dibacakan oleh gurunya. Beres dibacakan kata gurunya, hasbuka ya walad. Luar biasa kamu anakku. Hebat, pintar. Akhirnya gurunya pada waktu itu Pak memuji Imam Al-Bukhari, dan gurunya menyebutkan, kamu ini pantas belajar hadis. Nah itu motivasi Imam Al-Bukhari dalam kondisi buta. Kata gurunya, kamu mah pintar, cerdas, pantas belajar hadis. Pak Bu, Al-Quran ada jaminan dari Allah, bisa mudah dihafalkan.
Pertanyaannya, adakah jaminan dari Allah setiap manusia bisa menghafal hadis? Ada nggak jaminannya? Nggak ada, Pak. Setiap manusia bisa menghafal hadis, nggak ada jaminan dari Allah. Hanya orang-orang tertentu. Seorang ulama besar, Abu Hanifah, punya anak namanya Abdullah. Dia ingin seperti ayahnya, paham, ngapa, Bapak, ngerti, paham agama, fikihnya luar biasa. Putranya Imam Abu Hanifah mudah lupa, makanya sampai nangis-nangis. Ini menunjukkan bahwa tentang hadis mah tidak ada jaminan dari Allah. Imam Abu Hanifah 6 tahun pulang ke rumahnya, dibacakan sekali surat Qaf langsung hafal. Datang ke ibunya, Umi hafidtu surat Qaf. Bapak Ibu, kita kalau punya anak umur 6 tahun dimasukin ke madrasah, pulang ke rumah baru sehari sudah hafal surat Qaf. Bahagia nggak? Seneng nggak? Seneng lah. Ibunya Imam Al-Bukhari ketika datang Imam Al-Bukhari, Umi hafidtu surat Qaf. Ibu, aku sudah hafal surat Qaf. Langsung dipeluk oleh ibunya. Pada waktu itulah kemudian Imam Al-Bukhari, anak 6 tahun yang buta tersebut, kepada ibunya cerita, Bu, tadi di madrasah begini. Aku dibacakan 1 kali langsung hafal. Dan kata guru saya ini pantas belajar hadis. Jadi Imam Al-Bukhari bilang kepada ibunya, Umi uridul hadis. Ibu, aku ingin belajar hadis. Pak, apa jawaban ibunya waktu itu? Ibunya tahu, Pak, bagaimana belajar hadis itu, di mana belajar hadis itu, karena suaminya Ismail, ayahnya Imam Al-Bukhari, dia ahli hadis, ulama besar. Di mana kalau jadi ulama besar, jadi ahli hadis harus ditulis. Hadatsana dari siapa, akhbarona, qolaan siapa dari siapa, harus ditulis. Sementara Imam Al-Bukhari mau menulis bagaimana? Kondisinya buta. Maka jawaban ibunya, dia jadi ingin anaknya mungkin mau mengizinkan juga bagaimana, soalnya kondisinya buta. Makanya jawab ibunya, untuk mungkin, Pak, kalau orang Sunda bilang ngabebenyokeun, untuk apa ya namanya, menghibur. Ya bunayya iktafi bil Qur'an tsumma bil hadis. Wahai anakku, sekarang ini belajar saja dulu Al-Quran sampai tamat. Nanti setelah belajar Al-Quran baru belajar hadis. Imam Al-Bukhari, Pak, mendapat jawaban seperti itu langsung seakan-akan kecewa, ditinggalkan ibunya. La umi uridul hadis. Enggak ibu, aku ingin belajar hadis. Dia langsung merayap lewat dindingnya masuk ke kamarnya. Tuh. Nah ini, Pak, Bu, kuncinya Imam Al-Bukhari kenapa dia menjadi orang ulama besar. Ketika Imam Al-Bukhari meninggalkan ibunya dalam kondisi seakan-akan kecewa, apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya langsung wudu, ngambil sajadah di kamarnya, sholat munajat kepada Allah, kemudian berdoa. Nah ini ibu-ibu doanya seorang ibu kepada Imam Al-Bukhari yang dipanggil pertama kali yang dibutuhkan oleh anaknya, yaitu memanggil Allah dengan Asmaul Husna. Anaknya buta, Allah maha melihat. Jadi Asmaul Husna, maha melihat apa? Al-Basir. Ibunya, Pak, di kamar berdoa, Ya Al-Basir. Jadi boleh berdoa dimulai dengan Asmaul Husna, tapi sesuai dengan yang kita butuhkan. Boleh nggak, Pak? Bu, boleh berdoa diawali dengan Asmaul Husna? Boleh. Apa dalilnya? Harus ada dalilnya. Boleh nggak? Takut ditanya dalil di sana. Boleh. Qulid'ullaha awid'ur rahmana ayyama tad'u falahul asmaul husna. Boleh kita berdoa Qulid'ullah. Jadi boleh. Ya Al-Basir, ya Allah yang maha melihat. Ya Alladzi ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. A'id basirut tabni. Kembalikan penglihatan anakku. Itu doanya ibunya. Ya Al-Basir, ya Al-Basir. Sampai dalam riwayat disebutkan ibunya berdoa terus menerus sampai menangis, bahkan sampai kecapean, sampai akhirnya ibunya tertidur. Dalam tidurnya tersebut bermimpi, dalam mimpinya tersebut ibunya disebutkan, karena usahamu, karena kerja kerasmu, karena doa-doamu yang kamu panjatkan terus menerus kepada Allah, hari ini anakmu sudah bisa melihat. Itu dalam mimpinya. Imam Al-Bukhari tadi di kamar, ternyata Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari ke kamar, kecewa itu meninggalkan ibunya, ternyata murojaah surat Qaf. Di atas ranjangnya baca surat Qaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anul Majid. Gitu dibaca. Ibunya berdoa sampai ketiduran, Imam Al-Bukhari murojaah. Pas Imam Al-Bukhari baca surat Qaf ayat 22. Nanti Bapak Ibu baca surat Qaf ayat 22. Di ayat tersebut di ujungnya, pakasabna anka gito'aka.
Kemudian kami singkapkan penglihatan matamu, pabasoru kal yaumal hadid, dan penglihatanmu hari ini menjadi tajam. Tiba-tiba penglihatan Imam Al-Bukhari melihat lagi. Langsung loncat Pak dari tempat tidur. Umi, laqad ra'aitu Umi. Dicari ibunya ke kamarnya, ibunya sedang tertidur. Dibangunkan, Umi. Ibunya bangun, ada apa wahai anakku? Umi, laqad ra'aitu. Ibu aku sudah bisa melihat. Kata ibunya, saking tidak percaya, jawaban ibunya apa? Rubbama ra'aita biqalbik. Anaki, mungkin kamu sekarang baru bisa melihat dengan hatimu, bukan dengan matamu. Saking tidak percaya. Kata Imam Al-Bukhari, la umi laqad ra'aitu bi'aini. Enggak ibu, aku sudah bisa melihat dengan mataku. Aku tahu ibu sekarang pakai baju ini, di sana ada itu, di sini ada ini. Langsung dipeluk. Dari sanalah Pak Imam Al-Bukhari kemudian oleh ibunya dimasukkan ke madrasah hadis. Tapi dalam sejarahnya Pak, Bapak Ibu kalau baca di Madyusari, Imam Bukhari hari pertama masuk ke madrasah hadis tidak pernah membawa buku. Sama seperti Bapak Ibu ke pengajian. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke pengajian tidak bawa buku, itu sama dengan Imam Al-Bukhari. Itu hari pertama tidak bawa buku, diperolok-olok Pak, kalau bahasa kita diejek, disindir, dibully kalau bahasa kita teh. Kata teman-temannya, maksudnya begini, dibully, diejek itu, diolok-olok itu, mau ngapain kamu datang ke madrasah hadis tidak bawa catatan? Kan hadis mah harus ditulis, ini dari siapa, gitu diolok-olok. Hari kedua datang, gak bawa lagi buku, diolok-olok. Sampai 6 hari Pak Imam Al-Bukhari gak kuat, diolok-olok terus setiap hari diolok-olok. Setelah 6 hari akhirnya Imam Al-Bukhari bertanya kepada teman-temannya yang, kenapa kamu gak bawa buku? Kenapa kamu gak bawa buku? Buat apa datang ke sini gak bawa buku? Akhirnya kata Imam Al-Bukhari, mana buku kamu? Catatan kamu seperti apa sih? Dilihat, dibaca satu persatu. Setiap ada yang salah, kekeliruan, dibetulkan. Imam Al-Bukhari, ini bukan begini, harusnya begini. Ini bukannya begini. Setelah semuanya dibetulkan, Imam Al-Bukhari kemudian menyampaikan, selama 6 hari aku mendengarkan hadis dari guruku 15.000 hadis. Disampaikan 15.000 hadis. 6 hari. Kita sudah berapa tahun? Hadis berapalah banyak yang sudah kita hafal. Makanya Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari datang ke pengajian tidak bawa buku karena dia langsung terekam di otak. Berarti Bapak Ibu ke setiap ke pengajian semuanya kerekam. Ya, jadi beres ngaji ke sini dari sini, wah semua yang disampaikan oleh Ustaz Arif semua ada di sini gitu. Nah, itu Imam Al-Bukhari Pak, luar biasa. Nah, kembali Bapak Ibu, jadi intinya Bapak Ibu, orang Inggris dan Prancis sampai meneliti 3 menit lagi Ustaz. Orang potong ngarah tereh. Ternyata kenapa umat Islam dulu sampai bisa menguasai dunia? Sampai Inggris dan Prancis itu meneliti, kenapa umat Islam sampai bisa menguasai dunia? Mereka orang-orang yang cerdas, hebat, bisa menguasai dunia. Kenapa? Ternyata jawabannya karena dulu umat Islam belajar di Kutab. Kalau sekarang di Kutab itu dulu yang belajar agama, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab. Makanya Bapak Ibu, kenapa Rasulullah bisa mengusir orang-orang Yahudi Nasrani? Surat Al-Hasr yang tadi saya sampaikan, ayat 13-14-nya disebutkan. Kenapa Yahudi kalah? Fa innahum qaumul la yafqahun. Karena orang-orang Yahudi itu bukan orang yang yafqahun, orang yang paham. Di kita Pak, faqiha, faqoha, fakuha. Artinya kalau Bapak Ibu baca sama, paham. Padahal dalam bahasa Arab beda. Makanya orang yang belajar bahasa Arab pasti cerdas, pintar. Pakiha, pakoha, pakuha. Kalau pakih itu sedikit. Kalau pakoha sedang, pakuha sudah tinggi. Makanya dulu pelajaran akidah namanya fiqhul akbar. Itu akidah. Karena orang yang belajar akidah, kenapa kamu sholat? Keimanannya, pemahamannya sudah luar biasa. Yakin kepada Allah, begitu. Atau Yahudi itu ayat berikutnya, fainahum qaumul la yaqilun, karena Yahudi itu bukan orang yang berakal. Kan Ustadz cerdas pintar, iya mereka cerdas pintar, tapi layak kilun dalam bahasa Al-Quran. Ya kilun itu Pak dari akola, akal. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Akal, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab, bahasa Indonesia akal. Arab, bahasa Indonesianya apa? Akal juga. Jadi maksudnya apa disebut layak kilun Pak? Bapak pernah melihat orang Arab pakai sorban, terus ada ikat yang bulat, itu namanya ikol. Ain kopla, akola, akal. Dulu ikol itu dipakai unta. Jadi disimpan di kepala unta. Sekarang di kepala manusia.
Untuk apa ikol digunakan di unta? Jadi dulu Pak, unta itu memiliki ikol. Setiap yang punyanya berhenti, disuruh duduk. Kemudian ikol tersebut dibuka dari kepalanya, dimasukkan ke lututnya, bulat itu, sehingga unta tidak bisa berdiri, tidak bisa kabur. Maksudnya apa? Jadi ikol itu yang bisa menahan diri. Jadi orang layak kilun, orang yang tidak bisa menahan dirinya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang, saya mah profesor, saya mah dokter, kamu sekolah di mana? Saya di luar negeri, kamu dia pinter tapi layak kilun, tidak bisa menahan diri. Orang semakin bertambah ilmu bukan bertambah sombong, tapi bisa menahan dirinya. Ternyata kita bodoh. Yang maha mengetahui adalah Allah. Nah Bapak Ibu, makanya Inggris Prancis meneliti, oh mereka belajar di kutab. Makanya Inggris dengan Prancis melarang umat Islam bagaimana supaya bodoh jangan masuk ke pesantren. Inggris dengan Prancis beda madhab. Kalau Prancis tidak boleh sama sekali belajar agama, tapi kalau Inggris menjadi 3 bagian, 3 madhab. Tahapan pertama, kelompok pertama boleh ke pesantren, diajar bahasa Arab, belajar agama gitu, belajar Al-Quran, tapi mereka bagi yang miskin. Menengah ke atas boleh. Nah sekolahnya ada sekolah negeri, ada pelajaran agama, ada cuma sedikit, 2 jam, 3 jam. Ada lagi tahapan kelompok ketiga yang the head, banyak duitnya, masuk international school. Di sini tidak sama sekali belajar agama. Makanya sekarang di Indonesia sudah mulai Pak, banyak. Makanya dulu Pak ke pesantren itu adalah punya mindset orang tua. Sekolah di mana? Pesantren, miskin, gitu dulu. Bahkan dulu mah nggak keterima SMP, nggak terima ke sini pesantren. Ustaz nitip ya anak saya, nih bandel, mabok wae pesantren, gitu kan, ditato pesantren. Mau mencetak generasi cerdas bagaimana? Kalau pesantren berasal dari orang-orang yang bukan orang yang hebat. Makanya Bapak Ibu sekarang, jika Bapak Ibu, makanya pesantren termasuk tempat yang paling ditakuti oleh orang Barat, orang Eropa. Kenapa? Kalau umat Islam belajar agama, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, maka mereka akan menjadi generasi yang cerdas. Nah inilah Bapak Ibu, kenapa saya membahas mencetak generasi cerdas, karena memang tugas pendidikan berasal dari ibu bapak. Ketika ibu bapaknya tidak bisa mendidik anak-anaknya paham terhadap Al-Quran, paham terhadap bahasa Arab, paham terhadap agama, maka jangan sampai kita salah menitipkan putra-putra kita dalam pendidikannya. Sehingga mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, sehingga kita pun berusaha bagaimana agar ke depan bagaimana anak-anak kita menjadi generasi yang cerdas adalah ketika mereka mau mempelajari Al-Quran, mau mempelajari agama Islam, bahkan mereka pun mau belajar bahasa Arab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kelebihan 2 menit. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.